Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa kembali hadir untuk menyampaikan lagi ilmu tentang masalah ilmu faraid. Bagaimana caranya kita memahami ilmu faraid, ya, agar kita tidak kebingungan, ya, ketika terjadi di keluarga kita, bagaimana caranya tentang masalah ilmu waris ini. Karena Nabi sudah menganjurkan kepada kita semua, ya, kata Rasul, ta'allamul faraidho mu'allimuha linnas. Pelajarilah oleh kalian ilmu faraid atau ilmu waris, dan kalau kalian sudah belajar, kalian sudah paham, wa'allimuha linnas, ajarkanlah ilmu faraid itu kepada manusia, agar semua kaum muslimin paham tentang masalah ilmu faraid atau ilmu waris ini. Sahabat semuanya, untuk menguasai atau memahami ilmu faraid atau ilmu waris, setidaknya kita harus mengetahui 4 pokok dasar tentang ilmu waris ini yang harus kita kuasai terlebih dahulu. Apa itu dasar-dasarnya? Ini yang pertama adalah kita harus mengenal siapa ahli waris, ya. Jadi yang pertama itu mengenal ahli waris dalam sebuah keluarga. Yang kedua adalah mengetahui tentang bagian pasti ahli waris, ya, mengetahui bagian pasti ahli waris. Yang ketiga, kita harus mengetahui, ya, syarat-syarat tentang bagian pasti ahli waris tersebut. Syaratnya apa saja dia mendapatkan sekian, gitu, ya. Dan yang keempat yang perlu kita pahami adalah memahami atau menguasai tentang masalah konsep mahjub atau ahli waris yang terhalang dan yang menghalanginya. Nah, itulah 4 dasar pokok utama tentang masalah ilmu faraid sebagai dasar bagi kita untuk melangkah secara lebih jauh lagi tentang masalah ilmu faraid ini. 4 langkah, ya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan langkah-langkah tersebut. Sekali lagi, 4 langkah itu: yang pertama, mengenal siapa ahli waris dalam sebuah keluarga. Yang kedua, mengetahui bagian pasti masing-masing ahli waris tersebut, berapa saja bagiannya. Yang ketiga adalah syarat-syarat ahli waris tersebut mendapatkan bagian tertentu itu. Dan yang keempat adalah menguasai, memahami tentang masalah konsep mahjub, gitu, ya. Baiklah, untuk lebih lanjutnya saya akan terangkan di papan tulis, ya. Ikuti terus, jangan di skip videonya agar sahabat semuanya bisa memahaminya. Ya, baiklah sahabat, sekarang kita masuk kepada langkah yang pertama adalah mengenal ahli waris dalam sebuah keluarga. Siapa ahli waris itu yang akan mendapatkan warisan dari si mayit? Saya sudah membuat ini bagan, ya, untuk mengenal ahli waris dalam keluarga, sebuah keluarga, ya. Pertama, di sini ada mayit, ya, orang yang meninggal, ya. Lalu siapakah ahli waris yang utama? Ini menurut dalil dari surah An-Nisa ayat ke-11. Di situ Allah menyebutkan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Maka Allah menyebutkan ahli waris yang pertama itu adalah anak laki-laki, kemudian anak perempuan, lidzakari. Ya, maka ini yang paling utama itu ibnun, anak laki-laki. Bahasa Arabnya itu, ya, anak laki-laki itu ibnun,
anak laki-laki si mayit. Setelah itu Allah menyebutkan kata unsa, anak perempuan. Gitu ya. Maka ahli waris yang kedua setelah ibnun adalah bintun, anak perempuan dari si mayit ya. Bintun, ibnun. Jadi ibnun dan bintun, anak laki-laki, anak perempuan. Nah, setelah menyebutkan anak, kemudian kalimat selanjutnya Allah menyebutkan tentang wali abawaihi, dan untuk ibu dan bapaknya. Nah, maka selanjutnya setelah anak adalah orang tua si mayit, yaitu abun, kemudian umun. Dalam istilah ilmu faraid ya, garis ke atas, keturunan ke atas itu namanya usul. Sedangkan kalau yang ke bawah ya, ke bawah ini garis turunan ke bawah si mayit itu namanya furu. Seperti anak, kemudian nanti cucu, cicit, terus ke bawah namanya furu. Garis keturunan si mayit ke bawah. Sedangkan asal usul ke atas, silsilah ke atas namanya usul. Seperti ayah, kemudian ibu, gitu ya. Nah, setelah itu dari garis laki-laki dari ibnun ini ya, maka keturunannya juga nanti ini menjadi ahli waris juga. Ibnu ibnin ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki ya. Dan dari garis laki-laki ke sini terus gitu ya. Ini ahli waris terus sampai ke bawahnya. Tapi jalurnya jalur laki-laki ya. Bukan dari jalur, apalagi jalur perempuan ini enggak ada ya. Cucu perempuan dari anak perempuan atau cucu laki-laki dari anak perempuan, ini bukan ahli waris ya, tidak termasuk ahli waris. Demikian juga yang ke atas, ini juga sama. Abun tadi itu udah jelas ya, bapak si mayit itu ahli waris. Kemudian bapaknya abun yang disebut kakek, jadun, kakek si mayit itu juga ahli waris. Kemudian jadatun, ibunya bapak atau neneknya mayit dari si bapak, ini juga ahli waris. Terus jadun juga sama, garis ke atasnya lagi, bapaknya kakek misalnya gitu ya, itu ahli waris terus sampai ke atas, sampai ke Adam. Sedangkan kalau dari jalur ibu ya, ini hanya ibunya ibu atau nenek dari ibu si mayit gitu ya, nenek si mayit dari ibu. Sedangkan kalau kakek si mayit dari ibu, ini bukan ahli waris ya. Jadi ini juga ibunya ibu terus ke atas sampai ke Hawa, nah itulah ahli waris juga. Nah, setelah Allah menyebutkan anak, kemudian orang tua, kemudian Allah menyebutkan wa fa in kana lahu ikhwatun, dan jika si mayit itu punya saudara-saudara, nah berarti saudara gitu ya, saudara yang disebut itu. Nah, saudara ini dalam ilmu waris ada 3 jenis ya. Ada saudara kandung ya, ada saudara sebaya, ada saudara seibu. Saudara kandung bahasa Arabnya itu adalah syakik, syakikun, itu kandung, seayah seibu. Jadi kalau saudara laki-laki seayah seibu atau saudara laki-laki kandung itu akhun syakik ya. Kalau saudara perempuan sekandung, ukhtun syakik gitu ya. Jadi jenis yang pertama saudara itu adalah saudara kandung. Jenis yang kedua adalah saudara seayah. Kalau saudara laki-laki akhun li'ab, saudara laki-laki seayah. Kalau saudaranya perempuan ukhtun li'ab, saudara perempuan seayah. Itu jenis saudara yang kedua. Jenis saudara yang ketiga adalah saudara seibu. Kalau saudaranya laki-laki akhun lium, saudara laki-laki seibu. Kalau saudaranya perempuan ukhtun lium, adalah saudara perempuan seibu. Nah, ini juga ahli waris. Setelah menyebutkan saudara gitu ya,
Maka di ayat yang ke-12-nya surat An-Nisa, Allah menyebutkan pasangan si mayit. Yang pertama Allah mengatakan walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kalian wahai para suami, nah suami itu bahasa Arabnya jauz. Bagiannya adalah setengah gitu ya. Nah, ke bawahnya itu ada lagi walahunna ar-rubu'u, dan bagi mereka para istri jaujah. Jadi ini pasangan si mayit ya. Tergantung yang meninggalnya siapa. Kalau yang meninggalnya istri berarti jauz yang ahli warisnya. Kalau yang meninggalnya suami gitu ya, berarti ahli warisnya jaujah. Begitu ya. Nah, baru itu Allah menyebutkan pasangan si mayit. Gitu ya. Apa sudah selesai sampai di situ? Belum, ya. Nah, ini anak laki-laki juga nanti anaknya lagi, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki gitu ya, itu juga akan merupakan nanti ahli waris ya. Kalau anak perempuan ini keturunannya ke bawah tidak menjadi ahli waris nantinya ya, kalau yang jalurnya dari perempuan. Nah, kemudian ini yang lainnya itu adalah saudaranya ayah. Saudara ayah itu kalau dalam bahasa Arab itu amun, itu saudara ayah ya, baik kakaknya ayah ataupun adiknya ayah, pokoknya amun ya, saudaranya ayah amun. Ini saudara ayah itu terbagi dua, ada amun syakik, saudara ayah sekandung, ada lagi yang kedua amun liab, saudara ayah seayah atau paman seayah, kemudian kalau ini paman kandung gitu ya. Nah, ini tentang saudara ayah paman ya, ada paman sekandung, ada paman seayah saja gitu. Pamannya si mayit yang dimaksud itu, karena saudara ayah. Nah, itu adalah ahli waris dalam sebuah keluarga gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tentang masalah mengenal ahli waris dalam sebuah keluarga ini bisa dipahami gitu ya. Nah, nanti setelah kita paham siapa ahli waris dalam keluarga itu, baru kita mengetahui bagian pasti masing-masing ahli waris tersebut. Dalilnya masih tetap surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ada manfaatnya. Dan insya Allah minggu depan atau di lain kesempatan kita akan berlanjut ke bagian pasti ahli waris tersebut gitu ya. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.